Sebuah rumah kosong yang dihuni roh jahat. Konon, dulu ada seorang perempuan yang mati karena gantung diri. Jasadnya ditemukan dengan keadaan kepala yang masih tergantung dan badannya tergeletak di lantai. Sehingga rohnya kini gentayangan. Para warga sekitar yang risih karena sering diganggu oleh roh jahat itu memanggil seorang dukun untuk mengusir roh tersebut. Namun naas, bukannya berhasil diusir, si dukun malah mati secara mengenaskan dengan leher yang terpelintir. Yo hai hello, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 00 MHz yang dirilis pada tahun 2019 di negara Korea. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika ini tengah malam, jangan nonton video ini sendirian dan terus perhatikan sekitar Anda, terutama di belakang Anda. Berkisah 5 orang mahasiswa yang bernama Taesu, pacarnya Yongjun, dan temannya Hanseo, serta anak baru Sohee dan Sangyeo yang tergabung dalam sebuah klub 00 MHz yang mengungkap dan menangkap penampakan hantu. Kini mereka berencana untuk pergi ke sebuah rumah kosong di desa terpencil yang telah diberitakan di sosial media. Konon, katanya rumah kosong itu dihuni oleh roh jahat yang telah tergambar sosok kepala berambut panjang. Telah diberitakan juga seorang dukun yang mencoba mengusir roh jahat itu mati secara mengenaskan. Dengan berita tersebut, mereka mencoba untuk mengungkap keberadaan misteri roh penghuni rumah kosong itu. Kini, mereka memulai perjalanan menuju tempat pemberitaan itu. Di perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah toko untuk membeli beberapa cemilan. Namun, pada saat mereka membicarakan rumah kosong itu, tiba-tiba si penjaga toko marah dan menyuruh mereka untuk tidak pergi ke rumah kosong itu. Mereka yang keras kepala menghiraukan si penjaga toko itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Kini mereka telah tiba di tempat tujuan. Setibanya di sana, mereka mengecek untuk memasang kamera di setiap sudut. Setelah persiapan selesai, hingga malam tiba, mereka memulai uji nyali. Terlihat Yongjun dikenakan sebuah alat pengukur gelombang otak yang nantinya akan muncul sebuah frekuensi di layar monitor, di mana jika frekuensi menunjukkan angka 00 MHz, artinya roh jahat tersebut telah merasuki Yongjun. Mereka juga melakukan sebuah ritual dengan bahan-bahan yang telah mereka siapkan, terutama sebuah boneka yang digantungkan di tiang dekat Yongjun dan menaburi garam di sekelilingnya. Taesu, Sohee, dan Sangyeo berjaga di depan monitor, sedangkan Hangsuk berada di sisi Yongjun dan mulai merapalkan mantra. Semoga kematian datang dan duduk di sini. Setelah beberapa menit, Yongjun meronta-ronta seperti kesurupan. Ternyata hal tersebut hanyalah candaan dari Yongjun. Uji nyali tetap dilanjutkan. Kini Yongjun yang terbaring ditemani oleh Taesu, pacarnya, dan berciuman di tempat itu. Sedangkan Sangyeo menemani Sohee yang menggigil ketakutan karena diikuti arwah neneknya yang tak bisa dilihat oleh Sangyeo.
Dan Hang Seo yang sedang pipis melihat seekor burung aneh muncul. Dia pun mengejarnya hingga burung itu masuk ke sebuah lubang. Han Seo sangat kesal karena tidak membawa kamera untuk merekamnya. Dia pun balik ke tempat monitor. Terlihat Han Seok tambah kesal setelah melihat Yongjun dan Taesu berciuman yang terekam kamera. Selang beberapa waktu, Han Seok yang sedang berjaga dikagetkan oleh monitor yang menunjukkan frekuensi 00 MHz. Tiba-tiba, Yongjun keluar dari ruangan itu. Saat Han Seok menemuinya, bola mata Yongjun memutih dan sekejap menghilang. Han Seok yang panik membangunkan Taesu untuk mencari Yongjun. Dan setelah ditemukan, Yongjun terlihat seperti meminta tolong. Lalu, tiba-tiba Yongjun meronta-ronta mencoba untuk masuk ke sebuah lubang. Terlihat ada yang menariknya. Akhirnya pun, Yongjun tertarik dan masuk ke lubang itu. Taesu yang melihat Sohee terus menggigil, menyuruh Sang Yeop membawa ke mobil dan menyuruh Hang Suk mengemasi barang-barang untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Taesu pergi menolong Yongjun. Namun, pada saat Hang Seo akan mengambil barang-barang yang tersisa di ruangan uji nyali, terlihat boneka yang digantung hanya menyisakan kepalanya. Lalu, sebuah radio mengeluarkan suara jeritan Yongjun dan suara aneh yang berkata, "Kalian akan mati semua." Taesu yang mendengar suara dari bawah lantai mencoba membongkar lantai itu yang dibantu oleh Sang Yeop. Untungnya Yongjun terselamatkan dan segera dibawa ke mobil dan bersiap untuk meninggalkan area itu. Namun pada saat di mobil, Sohee terlihat marah dan menyuruh untuk membakar boneka yang dijadikan sebagai ritual pemanggilan. Han Seok pun kembali ke rumah itu. Namun, dia tidak membakarnya dan malah membuang boneka tersebut, lalu berbohong pada teman-temannya bahwa dia telah membakarnya. Akhirnya, mereka kembali dan membawa Yongjun ke rumah sakit. Kini, Yongjun dirawat dan dijaga oleh pacarnya Taesu dengan keadaan belum sadarkan diri. Lalu Han Seo datang dan menawari Taesu untuk bergantian berjaga. Taesu pun keluar untuk membeli makanan. Namun setelah Taesu keluar, Han Seo malah mencubuk Yongjun. Tiba-tiba Yongjun tersadar. Han Seo yang merasa bahwa Yongjun menikmatinya melanjutkan percumbuan itu. Seketika, matanya memutih dan sebuah rambut muncul merasuki Hang Seo. Kini, Yongjun telah sadar dan berbincang dengan kawan-kawannya layaknya orang normal. Namun, keberadaan Hang Seok menghilang dan tidak ada yang mengetahuinya. Yongjun yang diketahui sudah sehat diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Kini, Yongjun yang sudah sehat bercumbu dengan Taesu. Di sisi lain, Sohee merasakan ada sesuatu yang janggal setelah melihat pergelangan tangannya memerah secara tiba-tiba. Lalu Sohee bergegas mengecek kamar Han Seo yang hingga saat ini dia menghilang dan gak ada kabar. Namun ternyata di kamarnya tidak ada siapa-siapa. Di sisi lain juga, Sang Yeop yang sedang jalan-jalan di luar melihat Taesu terbirit-birit ketakutan dan pergi menggunakan mobil. Sang Yeop yang penasaran dengan apa yang terjadi pada Taesu pergi menghampiri Yongjun di kamarnya. Ternyata Yongjun sudah bukan dirinya lagi. Kini Sang Yeop dihasut oleh roh jahat
dengan menggunakan ingatan kakaknya yang telah mati sewaktu kecil. Sang Yop yang merasa bersalah karena kematian kakaknya mencoba bunuh diri. Namun, untungnya ditemukan oleh Sohee. Ternyata, Sang Yop berhalusinasi ulah roh jahat itu. Tibalah sebuah kabar buruk mengenai Hang Seo yang mati dengan keadaan yang mengambang di atas kolam. Dan Taesu mati karena kecelakaan. Yongjun yang normal kembali menangisi kematian temannya, terutama pacarnya Taesu. Kini, Yongjun sangat kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia takut akan ada kematian lagi pada yang lainnya saat dia tertidur. Sohee pun menyarankan pada Yongjun dan berkata, "Ada satu cara, kita harus kembali ke rumah itu." Mereka pun pergi ke rumah kosong lagi. Selama di perjalanan, Yongjun tidak dibolehkan untuk tidur agar tidak dirasuki oleh roh jahat. Sesampainya di sana, Sohee menelpon ibunya dan meminta maaf, seolah-olah seperti salam perpisahan. Karena Sohee adalah keluarga dari seorang paranormal, dia sedikit mengerti tentang ritual pengusiran roh jahat yang dibantu dengan roh neneknya. Ritual pun dimulai tepat jam 2 pagi. Sohee pun membacakan sebuah mantra dengan ditemani roh neneknya. Kini, roh neneknya berada di dalam Sohee dan memanggil roh jahat itu. Roh jahat yang ada dalam diri Yongjun berbincang dengan Sohee. Roh jahat tersebut tidak mau keluar dari tubuh Yongjun. Sohee pun membakar bonekanya. Terlihat jelas, roh jahat itu kesakitan, tapi roh jahat itu masih tidak mau keluar. Sohee pun memukulnya menggunakan sebuah ranting pohon. Namun, si roh jahat itu tetap tidak mau keluar dari tubuh Yongjun, malah melintirkan kepala Yongjun. Sang Yeop yang mendengar kericuhan memasuki ruang itu. Namun, Sang Yeop berhalusinasi dan mencekik Sohee. Pada saat itu juga, si roh jahat itu keluar dari dalam tubuh Yongjun melalui mulutnya. Kini, roh jahat itu muncul dengan wujud aslinya dan menerkam Sang Yeop hingga menariknya ke dalam sebuah lubang. Untungnya, Sang Yeop memegang boneka ritual itu dan membakarnya dengan sebuah korek yang dipegangnya. Sohee pun mengira bahwa Sang Yeop telah mati. Namun, ternyata Sang Yeop telah selamat. Mereka bertiga pun berhasil selamat dan pulang. Setelah beberapa waktu, kini Sohee dan Sang Yeop berpacaran dan bertemu di sebuah kafe. Namun, pada saat Sang Yeop menerima telepon, Sohee membuka file di laptop. Terlihat sebuah video Sang Yeop yang dirasuki dalam sebuah lubang. Cerita pun tamat.